Halo guys. Hai. Hai. Kita bukan bikin reaksi, bukan prank, bukan apa. Tapi kita di sini cerita pengalaman tentang horor. Jadi ini bertepatan dengan hari Jumat ya? Iya dong. Iya. Jadi dan di sini kita ada siapa? Mbak siapa? Catherine. Mbak Catherine. Jadi Catherine mau sharing nih tentang pengalaman horor dia. Dari @matlampu official. Asik. Sebelumnya pernah kau lihat gitu ya? Pada saat itu ceritanya bagaimana sih waktu pertama kalinya kamu lihat makhluk mistis kayak gitu? Sebelumnya selama hidup belum, tapi setelah ikut-ikut masuk ke Matlampu official, dan sekarang saya bisa. Awalnya kan saya tidak tahu kalau kalau ternyata saya pada saat itu bukan diobati tapi dibuka mata saya. Sampai sekarang dong itu. Anjay. Dibuka mata saya. Dan pas saya lihat pertama kali, Apa? pocong. Anjay. Tapi itu nampak jelas. Jelas. Sebenarnya sih awalnya tuh kayak bayangan dulu, bayangan. Lama-kelamaan sekarang itu Makin jelas. makin jelas. Naruto dong, 1000 bayangan. Mukanya apa semua? Pertama kalinya itu. Kalau mukanya sih nggak terlalu ini ya. Itu ngelihatnya jauh atau dekat? Itu di mana tuh tempatnya? Setelah penelusuran di lokasi yang ada di Kemaraya itu, kalau mau cek mungkin langsung cek di Matlampu official. Ada rumah tua yang kita, rumah sekaligus gudang yang kita telusuri. Pada saat penelusuran setelah yang kita carinya misteri-misteri yang ada di tempat itu apa itu, pada saat di waterboom kalau nggak salah itu saya mulai bisa lihat yang seperti itu. Itu aku mau nanya dong. Itu kan pertama kali langsung bisa lihat kayak gituan. Kalian ini channel horor dong. Iya, channel horor. Aku penasaran dong ceritanya kayak gimana. Yang mana tuh? Yang di waterboom. Yang di Itu waterboom. gimana? Itu dia agak ekstrim menggelitik. Iya. Yang merinding dua kan di belakang. Oke. Pada saat itu kita kan bingung. Kita ada dua tempat. Ya. Ada dua tempat tujuan pada saat itu kan. Ada awalnya di rumah kosong dan juga di waterboom. Waterboom itu kenapa kita mau buat konten di situ, karena di situ kan tempat permandian, tempat kayak wisata air begitu kan. Kenapa bisa sampai ditutup? Ya kan pasti ada sebabnya. Nah, disitulah kita mau cari tahu apa penyebab, apa misteri yang ada di situ. Dan ternyata macam-macam. Di situ ada rasa takut atau berani ya gitu? Seperti itu. Oke, di situ Tanya kan. ada takut, ada namanya kita baru bisa rasa yang kayak seperti itu. Baru bisa rasa awalnya kayak takut tapi harus beranikan diri karena di situ saya itu hostnya, pengacara, jadi secara otomatis saya harus bisa sampaikan apa yang terjadi. Ada kejadian ini nggak? Banyak. Kayak tiba-tiba kemasukan tiba-tiba lari. Kalau kemasukan ada waktu pada saat kita harus shoot di mana kita harus berkomunikasi dengan makhluk yang ada di situ. Gitu ya. Iya. Dan ternyata kenapa waterboom itu ditutup karena penghuni-penghuni yang sebelumnya memang sudah ada di situ, mereka merasa terganggu gitu.
situ. Kalau boleh tahu nih di Waterboom itu ada berapa banyak yang kamu bisa lihat di situ? Banyak. Dan apa aja tuh jenisnya? Apa ya maksudnya ya? Jenis apa Tuh aja? maksudnya sih itu. Kan ada Miss Jenisnya apa-apa Miss saja. K, ada Ada yang susternya Dan mungkin itu kali ya? dan Miss K itu yang apa ya? Yang ini yang jahil. jadi Jahilnya dia tuh gimana? Oh tuyul. Miss K. Miss K. Oh Miss Kay, Miss Kay yang kayak gimana gitu? Kan saya. Miss K itu kaku mbakku. Oh. Ya. Miss K, kita sebut Miss K karena dia paling menyeramkan sih menurut aku. Iya. Terus Sama Oke. perasaan gue yang di belakang ini sudah kayak. anjay, Iya betul. anjir, Gitu, Miss K. kayak Oke. Terus lanjut sih. agak Lanjut. maju dikit. Itu pada saat kita mau telusuri kan di situ areanya kan luas. Jalan-jalan kita bagi tim. Jadi ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang masuk ke dalam kan. Di situ pada saat saya kan ada partner kan, ada Kak Alif Pompong kan. Di situ saya berdua dengan dia jadi hostnya, maksudnya pembawa acara. Dan ada satu teman kita yang jadi navigator, cewek. Jadi saya berdua cewek sama dia di tim mati lampu. Jadi yang navigator itu dia pekanya luar biasa. Contohnya biasa. gimana? Contohnya gimana? Dia berani, maksudnya pergi cek tempat sendiri. Kayak misalnya kan kita bagi-bagi kan, bagi-bagi Itu banyak. bagi tim. Jadi ada yang ke ruangan sana dia sendiri jalannya. Tapi pada saat dia sudah lihat, lari ketakutan. Kita tanya, kenapa Nat? Nadia namanya kan. Kenapa Nat? Jangan kurang ke situ katanya. Jangan jalan ke situ karena seram sekali. Tidak ada kepalanya katanya. Anjay, enggak tuh. Tidak ada kepalanya. Itu salah satu penemu yang di Waterboom. Iya, Berarti bermacam-macam variasi dong. bermacam-macam. Miss K ada. Saya pada Tapi saat ngomong-ngomong nih, katanya si Catherine katanya udah bisa kayak dibukakan mata batin gitu ya. Sampai sekarang ya, belum. bukan sepenuhnya sih, tapi kan saya dibukakan sama Kak Riki kan dari bos. Itu masih terbuka atau Sampai sekarang kadang-kadang saya bisa lihat, bisa ini. Jadi walaupun di rumah juga kadang saya takut, berarti pada saat kamu takut mata batin langsung keluar? enggak juga. Enggak. Kadang di jalan. Oh tiba-tiba ya. Iya. Yang satu lagi. Sebelum penelusuran di Waterboom, di mana saja tempat-tempat yang pernah kalian selain dari Waterboom? Pokoknya banyak ya. Pokoknya ada rumah kosong, ada kita pernah juga masuk ke air terjun Moramo. Itu tuh. Ini nih aku temuin. Nah, itu. Air terjun Moramo. Ceritanya waktu di Baramu, jelasin dong dari awal sampai. Enggak, kalau Bayangkan area terbuka seperti itu pasti aku udah pernah rasa ini. lebih Saya banyak pernah daripada kesana. itu. Itu pohonnya bukan langit, tinggi sekali pak, sumpah. Kalau nggak salah itu di Moramo sering banyak yang meninggal juga ya sih. Itulah kenapa Ada kita juga anak-anak terus juga. sana. Saya tahu sih gitu, orang-orang ngomong bilangnya begitu. Tapi ngomong-ngomong nih, tempat yang paling seram itu yang pernah kamu telusuri di mana? Dan sosok apa yang menyeramkan itu? Yang paling kamu nggak pengen lagi datang lagi ke tempat itu? Kira-kira Kalau yang paling sering sebenarnya di Waterboom, Oh, yang hantu Berarti tapak menurut kepala ya? itu. karena di situ yang penghuninya terlalu agresif. Di air terjun Moramo itu penghuninya banyak, tapi banyak maksudnya mereka bisa jaga sikap, maksudnya sama tamu yang datang gitu kan. Kecuali kayak misalnya memang yang iseng atau gitu, tapi kalau di Waterboom memang Iya. mereka terang-terangan. Oh ya, sama ngerti itu. Maksudnya terang-terangan itu mau nyerang, mau apa gitu. Oh, dia langsung
langsung munculin. Tapi di waktu tempat waterboom itu cerita sebelumnya itu bagaimana sih sampai kok bisa keramat kayak begitu? Cerita sebelumnya itu karena sebelum ditutupnya. Ya, sebelum ditutupnya itu karena di situ awalnya kan sebelum ditutup itu banyak pengunjung pastinya, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Ya pastilah waterboom. Ya, dan bayangkan saja kalau orang yang datang ke situ pastinya tidak sedikit, dan Macam-macam lah. ribut. Nah, Ya, betul. yang membuat mereka penghuni di situ terganggu karena anak-anak mudanya di situ ada yang kayak berbuat mesum kayak gitu, mengotori, pantas kayak banget. buang sampah sembarangan, terus kayak apa ya, ribut. Berarti beneran. waktu pada saat kalian di mediator? Iya. Iya, mediasi. Mediasi. Waktu kalian di mediasi itu kalian sempat tanya-tanya ke itu si makhluk gaib itu? Iya, kan kita adakan sesi tanya jawab kan sama mereka yang ada di situ. Dia langsung ceritakan semua Langsung masalahnya. ceritakan. Berarti intinya Kita si- juga tanya. Tapi di situ ada permintaan nggak kira-kira? Ada permintaannya dia pengen dia apa, minta didoain biar apa gimana gitu? Pastinya. Oh, iya. Karena setiap tempat yang kita datangi itu pasti kita doakan Kalau kayak Heeh. kenapa sih kalian bisa ada di sini? Kenapa kalian bisa mengganggu orang? Kalau misalnya orang yang mengganggu saja yang kamu ganggu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya orang yang datang ke situ dengan baik-baik, janganlah diganggu, kan kayak gitu. Sempat nggak makhluk gaib itu ngelarang kalian untuk jangan masuk ke tempat itu untuk, atau misalnya kayak semacam kalian itu diusir lah, nggak boleh masuk ke dalam situ maksudnya? Nggak ada larangan. nggak ada larangan, tapi memang pada saat kita masuk itu mis kayak gitu yang jahil, yang mulai gangguin, Yang mulai pertama dia itu? Duluan dia yang pertama yang iya, megang. bunyi ketawa sampai lemparin batu. Iya. Benar. Ih, merinding dulu gua. Jadi kalian langsung tetap masuk. Tetap masuk 8 orang tuh. 8 orang. Iya, 8 orang. Berapa perempuannya? Perempuannya Cuma berdua. berdua, laki-lakinya Eh. berarti Saya ada juga dari Kendari Bos, kalau nggak salah Kamisa, terus satu lagi kayak kalau nggak salah ada Delia deh, Kendari Bos, karena kan kita yang ada di Mati Lampu Official itu kan semua orang awam, jadi Terus? pastinya tidak ada yang jaga kita. Iya, Jadi untungnya ada Harus ada yang jaga juga nih. dari Kendari Iya betul ya. Bos. Kalau nggak ada yang jaga, kalian pasti nggak ada yang bisa yang tolongin Iya, kalian. betul. Jadi Bayangkan itu saja kalau misalnya setelah kita syuting, terus mereka masih tetap nempel, kita bawa pulang ke rumah, apa yang terjadi? Kan gitu. Bagaimana? Kalau Catherine sendiri pernah nggak sih ketempelan sampai ngikut ke rumah? Kalau ngikut sampai ke rumah nggak pernah. Tapi Alhamdulillah ya. selama saya buat konten-konten, saya puji Tuhan tidak pernah kemasukan ataupun ketempelan. Dari kitanya aja ya itu mah. Dari kitanya aja. Mau Jadi hati-hati ya guys. Oh, Karena jangan sompral. Pernah saya waktu coba-coba jalan-jalan sama teman-teman, habis nongkrong kan, jalan-jalan sama teman-teman ke mana, TPU yang di Tengkulaka. Itu yang ngeri tuh. Iya, kalau di situ sudah pasti ada. Pastilah kuburan dong. Itu tapi itu memang tempatnya itu serem sekali. Di situ saya memang lagi Sampai banyak. di situ juga. Iya, lagi banyak beban pikiran. Maksudnya nggak fokus dengan apa yang dikerjakan. Jadi datang ke situ niatnya buat konten, terus sambil sekalian jalan-jalan. Tapi Sumbleng. maksudnya kayak Ada yang lama nggak apa? fokus, Ya. kayak gitu. ada beban pikiran. Tapi di kan. salah satu kalian itu ada, masa sih nggak ada? Tapi alhamdulillah nggak ada yang ngikutin sampai ke rumah gitu. Nggak ada. Alhamdulillah ya, semuanya aman ya. Iya, saya sempat masuk ke saya tapi cuma setengah. Maksudnya cuma setengah, saya setengah masih bisa setengah sadar. Itu pas yang boleh masuk istirahat, apa sih yang kita rasain? Kayak
berat, terus kayak badan tuh kayak geli gimana begitu, Oh, kayak geli bisa mual kayak pengen muntah iya, gitu ya. iya. Anjing pula. Terus tiba-tiba semua badan saya ini lemas, ini sudah jatuh. di tempat kita sekarang ini Kira-kira ada ada nggak Catherine? menurut kamu? Kalau saya sih pasti ada Di belakang, di depan depan. depan Kita dong. depan sana. Oh, Itu sosok apa? Kalau saya sih cuman kelibet saja gitu, maksudnya cuman bayangan aja. Tapi selama kita buat Itu dia latihan tinggi. sekarang ini, saya agak sedikit bagaimana gitu. Ceritannya. nah, biasa ngeri banget. Mungkin Niki pernah merasakan sesuatu atau Anto. Aku pernah nih. Saya sih nggak Apa-apa benar, itu? tapi cuma rasa-rasa kayak memang kayak ada sih. Waktu itu kan kita kan sempat iseng tuh waktu itu yang kita Gimana tuh? datang waktu di gedung apa sih namanya, provinsi apa, Yang yang ya kita coba penelusuran tapi tanpa kamera gitu. oh yang di THR itu ya kan? Dan apa Dia Cat? takut. Jangan dong. Jangan sekali-sekali mencoba. Jangan kalau coba-coba. misalnya. Di situ waktu pas pulang dari situ kayak ini berat Berat. Pasti. Tapi memang di situ Itu, waktu kalau yang kayak itu- gitu pasti ketempelan. dan itu Cat itu sampai ke rumah. Ya, saya tahu. Itu sampai ke rumah dan aku juga sempat ngechat dan kata Catherine juga, iya nih sosok perempuan yang ngikutin. Wah, Jangan. hanya Tapi gini kan kamu Iya. bisa ngeliatnya Sedikit. karena kita banyak tuh waktu itu. banyak. Tapi malah sih cuma aku yang diikutin anjir. Karena kamu lagi banyak pikiran dan lemah fisik. Gimana pikiran? Iya sih. Pusing pikir terus guys. Itu kalau yang seperti itu pasti mudah sekali maksudnya ditempelin. Dan pasti kalau misalnya kita sebagai manusia sendiri, kalau misalnya rombongan orang datang ke kita, toh, pasti kita bisa lihat yang mana yang lebih wow begitu lah. Begitu. Tapi nggak sembarangan ya guys. Karena yang namanya kayak begitu, kita harus butuh orang yang bisa menjaga kita di saat kita lagi ini ya kan. Ada yang misalnya kamu tiba-tiba masuk kesurupan gitu, terus nggak ada yang bisa kasih ngeluarin, Iya, itu kan bisa bahaya itu. Karena Dan, kenapa? dan di situ Catherine diam aja anjir. Iya, tanpa dia nggak ngasih tahu juga ini. Karena kenapa saya enggak Nggak ngasih tahu. ngomong, karena saya juga lagi ketempelan gitu. Tapi di situ memang saya juga nggak fokus juga sih itu sih, tapi ya tetap Ya, kami juga, karena apa ya? saya juga membaca ini juga. Soalnya dari awal saya kan ketempelan dari tempat dari nongkrong tempat kawan. sebelumnya. Jadi Ini- waktu itu kan kita nongkrong kayak nongkrong Tapi emang menyerap tenaga ya kalau gitu. sekali. Anjir pas Itu yang namanya menyerap tenaga itu dia mempancing kita untuk ke sana atau bagaimana sih sampai kita ini Kan bisa kayak lemas begitu? dia tuh kan kayak misalnya apa ya? Misalnya penyakit. Kalau misalnya dia ada di kamu, terus kamu tidak kuat untuk lawan dia, Ah, ya dia yang bisa Berarti lawan adalah- kamu. Dia yang bisa tapi kan biasa terkadang kalau orangnya memang takut, malah dia berani. Siapa yang ini mau gayanya ini malah dia berani kalau misalnya kita takut. iya jelas. Tapi kalau kita beranikan diri, tapi rasakan pasti ada rasa takut juga kan, karena nggak berani juga, karena jangan sampai kita dapat makhluk gaib yang lebih kuatnya lagi daripada kita. Yang namanya makhluk seperti itu tidak ada yang kuat daripada manusia. iya. Manusia itu lebih mulia daripada mereka. Ada nggak pesannya Catherine untuk orang-orang yang Pengen coba orang-orang yang sompral pengen coba ini. ada nggak sih mereka ada banyak tuh anak kayak gitu. Ada nggak pesan Catherine untuk mereka itu yang sompral? Mereka tuh ada. Percaya. Di kitab manapun itu ada tertulis pasti Tuhan menciptakan mereka, tetapi Tuhan bilang manusia itu lebih mulia Lebih tinggi derajatnya. Iya, Nggak luput dari itu. betul. Tapi banyak loh Cat
anak-anak yang maksudnya sok jago kayak gituan masuk, mana nggak ada, mana nggak ada. Ya itu ingat. sih dari diri mereka sendiri. Ada nggak pesan Catherine untuk orang-orang yang kayak gitu? Kalau nggak mampu nggak usah. Anjay, satu kata pantut dan jelas. Bagusnya juga kalau misalnya mereka sok berani, penasarannya tinggi, tapi mereka punya iman yang kuat. Itu boleh saja. Itu boleh. Maksudnya kamu percaya nggak percaya adanya mereka, pengen buktikan, tapi kamu kuat iman. Kamu kuat iman, jadi pasti kamu bisa minta tolong kan sama yang kamu percaya, maksudnya Iya, sama yang Tuhan kamu yakini. yang kamu yakinkan. Pasti bisa. Oke, cukup ya. Kayaknya udah. Itu nanti perasaan gue di belakang nih. Sekarang mobil. Ya, maksudnya di antara saya dan nonton. Oh, gede. Di antara saya dan nonton. Oh ya. Oke, guys. Tunggu bentar. Kan yang tadi yang di depan ini kan belum selesai nih. Yang kamu lihat kopi itu yang di depan itu apa? Kayak ciri-cirinya aja deh. Terakhir nih. Kalau saya kan tadi bilangnya saya cuma ngeliat Sekelibat. ngelibet kayak bayangan. Tapi Denny pernah cerita sama saya waktu datang situ kan di kamar yang situ, dia ngeliat tuh perempuan di pintu kamar mandi yang di luar sini begini kayak cicak begitu tapi menghadap ke depan merayap. Wah, tempat kamar yang di situ? Dan mungkin kayaknya jangan disebutin ya, kayaknya nanti dia. Oke, guys, karena berhubung udah jam berapa ya, Sekarang udah jam larut, berapa? Udah jam 1 kayaknya. udah jam 1 anjir. Udah lewat kayaknya. Mana? Coba lihat jam. Udah jam. 1:30 guys. Oke, Jadi jadi guys, jangan pernah main-main tentang horor, jangan pernah berjalan sendiri ataupun jangan pernah coba-coba dunia gitu guys. dan satu lagi, Kalau memang kamu tidak jangan mampu, pernah kosong pikir. Dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kalau nggak subscribe. Harganya setiap konten kreator semua karena bikin video itu nggak gampang guys. sampai ketemu di malam Jumat selanjutnya. Bye bye. Bye bye.